sehingga bisa hadir di ruangan ini untuk belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari kita seperti biasa berdoa dulu. Silakan Dato dipimpin doanya teman-temannya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Materi hari ini, tapi sebelumnya nak, saya mau tanya-tanya dulu tentang materi kita sebelumnya. Masih ingat tidak apa itu listrik statis? Siapa yang bisa? Ya, jumlah rumusnya. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Ya, listrik statis artinya listrik yang tidak mengalir. Tapi listrik statis bisa berpindah. Apanya yang berpindah? Apa Susi? Muatannya. Ya, jadi yang berpindah pada listrik statis adalah muatan listriknya. Sekarang siapa yang ingat ada apa saja muatan listriknya? Dia apa? Dia muatan positif dan muatan negatif. Apa manfaatnya? Nah, kita belajar medan listrik. Masih ingat kemarin salah satu gejala listrik statis dalam skala besar apa namanya? Petir. Ya, betul, petir ya. Jadi salah satu manfaatnya kita belajar medan listrik, kita jadi tahu, bisa tahu bagaimana caranya kita menghindari petir dan apa saja bahaya dari petir. Karena kita bisa tahu petir itu muatannya apa, benda yang terkena petir muatannya apa, ya. Medan di sekitar benda itu namanya medan listrik. Kita bisa menghindari, sejauh apa kita menghindar sehingga kita tidak terkena yang namanya petir. Sekarang coba perhatikan di atas. Tujuan pembelajaran kita hari ini religius, kemudian teliti dan menganalisis hubungan antara kuat medan listrik dengan besar saat menyajikan hasil pengamatan LKPD-nya. Bagaimana kalian mengisi LKPD-nya ya? Dari tujuan tadi itu bisa kelihatan ada kegiatannya apa saja. Yang pertama tadi studi literasi. Kegiatan kedua adalah praktikum virtual. Pakai apa? Aplikasi apa namanya? PET. Kemudian yang terakhir adalah diskusi dalam kelompok. Karena ada tujuan, ada yang akan dinilai. Seperti biasanya ada 3 penilaian, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi kegiatan yang pertama, kalian silakan melakukan studi literasi untuk mencari pengertian dari medan listrik. Baca itu bahan ajarnya lebih lengkap. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah yang berkaitan
Nah, jadi ini centang electric file. Ini electric file yang dicentang. Yang lainnya jangan dicentang. Yang bisa ya. Kemudian klik tanda positif. Ini sudah menjawab pertanyaan pertama, tabel pertama. Yang penting jelas kalau muatannya positif itu garisnya kemana? Keluar atau ke dalam? Ya, kalau negatif garisnya keluar atau ke dalam? Positif. Kemudian satu muatan sumber dengan jarak berapa meter? 1. Kalau 1 meter berarti 2 kotak besar. Nah, silakan kalian lanjutkan untuk langkah-langkah yang berikutnya. Muatannya nanti tidak berubah. Jaraknya yang tidak berubah, muatannya yang berubah dari 1 menjadi 2 kemudian 3. Jadi mau dilihat di sini nak, yang mana yang berbanding lurus. Baik, masih ingat kemarin kan? Yang mana yang dimaksud berbanding lurus, yang mana dimaksud berbanding terbalik. Kalau sama-sama bertambah berarti berbanding lurus. Kalau satunya bertambah justru satunya berkurang berarti berbanding terbalik. Sekarang silakan kalian analisis hasil pengamatannya tadi dengan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Diskusikan dengan teman pasangannya apa jawabannya. Jadi berdasarkan tadi apa yang kamu lakukan harus paham. Untuk nomor 3-nya nanti ini analisisnya ya tabel yang ya. Jadi kalian bahasakan bagaimana berbanding lurus, bagaimana berbanding terbalik. Kemudian bisa dirumuskan. Buat medan sama dengan apa, bagi apa atau apa bagi apa. Silakan perwakilan tiap kelompok presentasikan hasil daripada tadi praktikumnya dan analisis datanya. Kemanakah arah garis gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif? Garis gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif mengarah keluar. 2. Kemanakah arah garis gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan negatif? Garis gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan negatif mengarah masuk. 3. Bagaimanakah hubungan antara besar muatan dengan jarak kemuatan dengan kuat medan listrik? Jika jaraknya bertambah maka besar muatan berkurang, jadi berbanding terbalik. Jika medan gaya bertambah maka besar muatan juga bertambah, jadi berbanding lurus. Satu kelompok bisa menyimpulkan hasil dari praktikum pada kita pada hari ini. Jawab itu identifikasi masalahnya tadi yang kita sudah buat dari awal. Oke. Benda yang berwarna hijau itu muatan apa? Itu muatan negatif. Garis-garis yang di sekitar muatan tersebut disebut medan listrik. Bagaimana menghitung kekuatan dari garis-garis itu? Yaitu dengan memakai rumus E sama dengan E per Q, atau bisa menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. 4. Adakah hubungan antara besar muatan dan jarak muatan dengan kekuatan dari garis-garis itu? Jawabannya ada atau tidak? Ada. Jika jarak ditambah maka kuat medan akan turun atau bisa disebut dengan perbandingan terbalik. Jika besar muatan ditambah maka kekuatan medan akan bertambah atau biasa disebut dengan berbanding lurus. Oke. Yang positif yang mana? Yang biru. Kenapa dia biru? Karena garis gayanya bagaimana? Keluar dari muatan. Sedangkan kalau garis gayanya masuk ke muatan berarti dia muatannya negatif. Oke. Jadi ini jawabannya. Ya. Ketika benda bermuatan positif, arah garis gayanya keluar. Sedangkan kalau dia bermuatan negatif, arah garis gayanya masuk. Jadi itu harus diingat. Positif keluar, negatif
masuk ya. 8 dari muatan B terhadap A. Sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan sama-sama seperti sebelum-sebelumnya. Berdasarkan tujuan pembelajaran kita, medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. ya, daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik positif. Kalau positif dia arahnya masuk atau keluar? Mengarah keluar muatan. Mengarah keluar muatan. Nah, sekarang bagaimana arah garis gayanya ketika muatannya negatif? Susi, Jika muatannya negatif, maka arahnya bagaimana? arahnya Masuk ke dalam muatan. Ya, ya seperti itu harus berjawaban tulis nama sini. Tulis nama di dalam jawaban, jangan di soal tulis namanya. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana kata? Sangat baik. Sangat baik. Baiknya dalam hal apa? Mudah dimengerti atau susah dimengerti? Mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Bagaimana dengan penggunaan aplikasi tabnya? Susah atau mudah? Mudah. Mudah. Kalau saya perhatikan di sini kekurangannya karena layarnya HP-nya kalian kecil ya, jadi susah kalian menempatkan jaraknya pas 1 meter tadi. Untuk pertemuan berikutnya masih kelanjutan dari listrik statis ini, kita akan belajar tentang kelistrikan pada sel saraf manusia. Ya. Kemudian alat-alat atau teknologi yang menggunakan prinsip daripada listrik statis.